Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan yang untuk bekerja mendapat rezeki yang berkah dan amin. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menuding Jokowi sempat mau ambil alih kursi ketua umum PDIP dari tangan Megawati. Upaya Jokowi untuk mengambil alih kursi ketua umum PDI itu sudah terjadi jauh sebelum pemilu tahun 2024 berlangsung. Bukan cuma PDI, tapi Golkar ikut jadi target pengambil alihan kursi ketua umum. Ternyata ada seorang menteri yang ditugaskan untuk menjembatani pengambilan kursi ketua umum PDIP di dalam kabinet Jokowi. Ada menteri yang powerful dan ada menteri yang super powerful. Yang mendapat tugas pengambil alihan kursi ketua umum PDIP adalah menteri yang powerful. Nah, jadi dia tidak mengatakan nama menteri ya. Hasto tidak mengatakan itu yang bersangkutan, tapi silahkan tebak sendiri. Mungkin kalian punya bayangan sendiri. Menteri yang diberi tugas untuk bertemu Rias Rasyid. Jadi Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Megawati supaya kepemimpinan PDI diserahkan kepada Jokowi. Jadi bisa dikatakan PDIP akan dijadikan sebagai kendaraan politik. Begitu juga Golkar. Jadi jauh sebelumnya pemilu beberapa bulan yang lalu ya, antara 3 sampai 5-6 bulan, ada seorang menteri yang powerful, yang super powerful ya, supaya enggak salah imit, ini bahasa sekjen ya, ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PD Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi dalam rangka kendaraan politik tadi untuk tahun 21 tahun ke depan ya. Tadi Jokowi membantah ya, tidak ada isu seperti itu. Sebentar merebut PDI, sebentar merebut Golkar, masa mau merebut semuanya? Nah, itu bahasa Pak Jokowi. Gibran juga membantah, katanya itu tidak benar. Kalau menurut saya sih tidak mungkin berani melontarkan info sefrontal itu kalau tidak benar ya. Terlalu berisiko kalau Hasto menuduh dan memfitnah seorang presiden, karena itu bisa berpotensi menjadi pencemaran nama baik. Banyak yang bilang Hasto memfitnah dan membabi buta menyerang Jokowi tanpa bukti. Kalau saya, ini simpel saja, silakan laporkan Hasto kalau memang tuduhannya kepada Jokowi adalah tidak benar. Kalau ini bohong, bisa masuk pencemaran nama baik, dan ini sangat serius menyangkut martabat seorang presiden. Kita tunggu saja bagaimana langkah mereka selanjutnya. Kalau cuman membantah dan mengatakan isu basi, tidak ada penyelesaian, maka kalian bisa menilai sendiri ucapan siapa yang benar. Selain itu ya, dalam minggu terakhir terus menyerang Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran. Kalau memang dia mengingau atau ya seperti kayak mimpi atau gimana, menggigau tanpa bukti, seharusnya Megawati sudah menegur ya. Dan pasti kalau ulah-ulah begini cepat-cepat akan dipecat ya oleh Megawati. Tapi yang kita tahu sampai sejauh ini Hasto tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Saya menduga masih banyak informasi yang mengejutkan yang akan dilempar Hasto ke publik, supaya masyarakat tahu siapa Jokowi yang sebenarnya. Saya langsung teringat dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ya.
dan penundaan pemilu, ada beberapa menteri yang mendukung wacana itu. Ada isu yang sangat sensitif dan seorang menteri apakah cukup berani menyuarakan dukungan tanpa komando atau izin dari atasan? Coba kalian bayangkan, isu perpanjangan jabatan presiden 3 periode muncul sebanyak 4 kali selama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Nah, di sini edisi Tempo tanggal 20 Juni tahun 2021 mengatakan sejumlah sumber dari kalangan partai politik dan lembaga survei sudah didekati oleh orang-orang dekat Jokowi. Mereka diajak untuk ikut mengegolkan skenario jabatan presiden 3 periode. Kalau disimpulkan semua, rangkaian kejadian politik belakangan ini sudah mulai diributkan sejak lama. Jika ulasan dari Tempo dan apa kata Hasto adalah benar, ternyata politik mengerikan itu dari Jokowi. Tampaknya harus ada pembuktian bahwa semua itu tidak benar. Tidak cukup hanya dengan bantahan sambil senyum. Kan ini harus disertai bukti kuat supaya tidak menjadi spekulasi yang liar. Nah, jadi kenapa akhir-akhir ini Hasto itu betul-betul intent menyerang Pak Jokowi dan Gibran, artinya Pak Jokowi dan keluarganya. Dan ini kita juga sebagai rakyat biasa dan pengamat politik yang amatiran pasti ada maksud dan tujuannya, ya. Salah satunya secara simpel saja agar supaya masyarakat tahu semua, ya, bahwa inilah sosok seorang Jokowi. Ternyata punya kelakuan seperti ini, dan makin hari makin frontal serangannya agar supaya masyarakat se-Indonesia kita tahu semua. Karena dampaknya apa? Dampaknya itu ke November. Bulan November ada pilkada serentak di seluruh Indonesia, yang mana pemilihan kepala daerah, dengar-dengar semua anak dan menantunya akan ikut di dalam kontestasi. Sehingga dengan berita-berita yang memang seperti ini akan berdampak secara langsung atau tidak langsung kepada elektoralnya Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, kita tunggu permainan ke depannya. Terima kasih. Merdeka.